menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya Yosua Huta Barat. Banjir susulan, pukul berapa ini? 70 rumah rusak akibat banjir bandang susulan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Mengendarai truk ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi, seorang sopir di Lumajang, Jawa Timur akhirnya diamankan polisi. Seorang pria tewas usai terlibat bentrokan antar dua kelompok pemuda di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Halo, selamat pagi. Saya Pratiwi Kusuma, senang sekali kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Selasa 14 Februari 2023. Seperti biasa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa, di mana mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya Yosua Huta Barat. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Ferdi Sambo dipidana hukuman seumur hidup. menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa. Suara riuh terdengar di ruang sidang begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Majelis Hakim menilai mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo secara sah dan meyakinkan bersalah. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Ferdi Sambo dipidana hukuman seumur hidup. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Usai sidang, Ferdi Sambo keluar dari ruang sidang dengan raut wajah datar. Ia hanya membisu saat dimintai keterangan dan meninggalkan pengadilan dengan kawalan aparat. Vonis mati terhadap Sambo disambut Ibunda Yosua dengan terus terisak, namun bibirnya tak henti mengucap syukur. Kami berserah kepada Tuhan, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Pihak keluarga Yosua mengaku puas dengan putusan majelis hakim. Saat ini kami keluarga mengatakan puas sesuai dengan harapan dan dengan doa kami pancarkan bahkan persidangan juga saya tak berhenti berdoa dari tadi dengan pelukan anak saya datang dia memeluk mamanya bisa mulai tadi malam sampai saat ini. Sementara itu, keluarga Ferdi Sambo tampak terpukul seusai mendengar vonis hakim. Pihak keluarga mengaku tengah mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Pengacara kakak ini kan pasti masih memikirkan hal-hal selanjutnya ya. Nah, intinya kita sebagai keluarga pasti menerima. Itulah yang terbaik menurut hakim, tapi menurut kita juga pasti ada upaya-upaya selanjutnya.
Selain Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang mendapat vonis hakim, terdakwa lain yang akan menghadapi vonis hakim adalah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hari Selasa, disusul Richard Eliezer hari Rabu. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sementara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim. Hakim menilai perbuatan Putri telah mencoreng organisasi Bayangkari dan tak ada hal yang meringankannya. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan. Iya, vonis 20 tahun penjara menjadi putusan hukum untuk Putri Chandrawati dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Putri Chandrawati dipidana 8 tahun penjara. Putri dinilai bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, hakim juga menyatakan Putri sudah mencoreng organisasi Bayangkari atas perbuatannya. Istri Ferdi Sambo itu juga dinilai berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Ditegaskan pula, tak ada yang meringankan hukuman Putri. Bahkan, Hakim Ketua Iman Wahyu Santoso sempat menilai tidak ada motif pelecehan seksual, melainkan Putri Chandrawati sakit hati mendalam terhadap perbuatan Yosua. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, banjir bandang susulan terjadi di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang membuat warga panik. Dari data sementara, banjir bandang tersebut telah merusak 70 rumah dan 27 rumah diantaranya rusak berat. Banjir susulan. Pukul berapa ini? Inilah detik-detik datangnya banjir susulan di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Senin siang. Arus deras disertai material kayu tampak meluap dari aliran sungai dan meluber hingga ke badan jalan. Untuk kawasan banjir susulan sudah tertutup kembali. Banjir susulan. Sontak banjir susulan itu membuat warga panik dan bersiap mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya panik lagi deh, seperti dulu itu kan gak nyampe seberapa bulan ada lagi. Terus ini barusan diumumkan seperti apa, Bu? Ada susulan, memang sudah ada di HP itu kan, barusan di SD Sempon. Memang agak besar itu susulan lagi. Datang lagi airnya? Iya. Kepanikan warga itu cukup beralasan karena sebelumnya banjir yang terjadi sejak Minggu malam telah menggenangi permukiman warga di 2 desa langganan banjir, yakni Desa Sempol dan Desa Kalisat. Sejumlah barang milik warga juga hanyut terbawa arus banjir. Ini gara-gara curah hujan yang memang kemarin sangat lebat dan tidak henti-hentinya. Sampai berapa jam hujan kemarin? 8 jam, dan ini terlama mulai ada hujan. Biasanya hanya 2 jam reda. Dari data sementara, banjir bandang itu merusak 70 rumah, 27 rumah diantaranya rusak berat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk membantu proses pemulihan warga terdampak. Tommy Iskandar melaporkan dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Guna mempercepat pembersihan material lumpur dan bongkahan kayu yang menutup permukiman, 3 alat berat dikerahkan ke lokasi banjir bandang di lereng pegunungan Ijen, Bondowoso. Warga saling bahu-membahu menyelamatkan sisa harta benda mereka yang tertimbun lumpur. Warga berupaya mengeluarkan sebuah sepeda motor milik salah satu korban banjir bandang di Dusun Kampung Baru, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Setelah 30 menit, warga berhasil mengevakuasi sepeda motor meski dalam kondisi rusak parah. 3 alat berat dioperasikan di 3 titik berbeda untuk mempercepat pembersihan material sisa banjir yang memenuhi setiap sudut permukiman. Dibantu personel gabungan TNI Polri, pembersihan material sisa banjir langsung dikebut guna mempercepat penanganan korban banjir. Kita nanti dalam pengelolaan lahan terhadap tanaman-tanaman yang memang harus digunakan diberdayakan oleh masyarakat yang memang bisa mengikat komposisi tanah sehingga tidak labil dalam menghadapi situasi air hujan.
Tergerus derasnya arus banjir, bangunan rumah di Desa Buwun Mas, Kabupaten Lombok Barat roboh dan menimpa seorang bocah hingga tewas. Banjir juga mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Banjir bandang yang melanda Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat membawa duka mendalam bagi keluarga korban bocah bernama Nagita Sahira. Ia ditemukan tewas tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya yang roboh akibat tergerus arus banjir. Dampak dari hujan lebat yang mulai pukul 03 kacamata tadi pagi itu di wilayah Desa Bunmas hujan deras. Kemudian dari akibat hujan deras tersebut dampaknya itu berupa banjir yang menggenangi rumah-rumah warga. Di samping mengenai rumah warga ada satu korban, yaitu anak-anak yang berumur 8 tahun. Sebelumnya, Desa Buwun Mas dilanda banjir bandang sejak Senin dini hari. Banjir juga merendam Desa Sekotong Tengah, Sekotong Barat, dan Desa Persiapan Pengantap. Untuk mengatasi banjir, puluhan mesin penyedot air dikerahkan. Bantuan kita alhamdulillah air gelombang pasang sudah mulai surut, ya. Kemudian air sudah lancar mengalir. Data sementara BPBD setempat, 999 keluarga yang terdiri dari 3.230 jiwa terpaksa mengungsi. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak Senin pagi dikepung banjir besar. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter menggenangi hampir seluruh kecamatan. Tim SAR gabungan Senin pagi berjibaku mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia yang terjebak banjir di Kota Makassar. Para korban banjir dibawa dengan perahu karet dan dipindahkan ke tempat aman. Iya, hujan lebat yang terjadi sejak Senin subuh yang diperparah dengan air laut pasang membuat hampir semua kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terkepung banjir. Bahkan, banjir juga merenggut korban jiwa. Di Kecamatan Talo, perempuan berusia 35 tahun meninggal dunia akibat terjatuh saat banjir menerjang rumahnya. Korban sempat dievakuasi ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Sementara itu, tak hanya merendam rumah warga, tinggi air banjir mulai 50 cm hingga 2 meter, juga merendam perkantoran, perhotelan, dan pusat perbelanjaan di kawasan Losari. Banyak pula kendaraan warga yang mogok karena nekat melintasi banjir di jalan utama maupun jalan permukiman di jantung Kota Makassar. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah yang terendam banjir juga terpaksa dihentikan sementara. Salah satunya yang terjadi di SMK Negeri 6 Makassar ini. Tim SAR pun kini terus bersiaga, mengingat hingga 16 Februari, BMKG memprediksi hujan deras dan cuaca ekstrim di Makassar masih terjadi. Kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat Makassar agar tidak panik dan tetap kami dari tim SAR dan seluruh petugas evakuasi akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk bagaimana mengevakuasi korban banjir yang ada di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar ini. Hingga Senin sore, banjir terparah yang terjadi di Kota Makassar belum juga seluruhnya surut. Akibat kondisi ini, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin juga terpaksa ditunda. Adi Muhammad Sardi dan Rais Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan atap rumah warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan hancur setelah wilayah ini diterjang hujan deras disertai angin kencang. Seorang anak bahkan mengalami luka di bagian kaki akibat tertimpa pintu setelah rumahnya rusak diterjang angin. Seperti inilah rumah salah satu warga Desa Barabatu, Kabupaten Pangkep yang roboh setelah diterjang angin kencang. Tak hanya itu, hujan deras disertai angin kencang yang menerjang wilayah ini juga menyebabkan puluhan atap rumah warga hancur. Bahkan sebuah pohon tumbang dan sebuah tiang listrik patah. Warga yang enggan mengungsi terpaksa mengganti atap rumah mereka yang terbang menggunakan terpal bantuan dari pemerintah. Untuk saat ini pemerintah setempat mengutamakan pembersihan pohon tumbang yang menimpa rumah warga dan menghalangi jalan. Angin puting beliung ini sekitar jam 9.45 tadi pagi berdampak
ke 39 rumah. Yang parah itu sekitar 35 rumah, rata-rata atap seng yang terbang. Sejumlah beberapa pohon tumbang dan ada juga pohon yang listrik yang patah. Pemirsa, akibat hujan deras bersama angin kencang, sejumlah rumah warga rusak berat, bahkan diantaranya rata dengan tanah. Menyusul hujan deras bersama angin kencang yang menerjang wilayah Citerep, Bogor, Jawa Barat. 2 orang warga luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit karena tertimpa puing bangunan. Tugas BPBD bersama warga bahu-membahu untuk menyingkirkan reruntuhan bangunan rumah warga yang ambruk dan rata dengan tanah sepanjang Senin. Tugas juga membantu warga mencari dan menyelamatkan barang-barang berharga dari balik timbunan puing-puing sekaligus memastikan ada tidaknya korban yang masih terjebak bangunan yang roboh. Rumah warga di Citerep, Kabupaten Bogor ini runtuh menyusul hujan deras dan angin kencang yang terus melanda kawasan tersebut. Saat kejadian, penghuni rumah sedang berkumpul dengan sanak keluarga, tiba-tiba ada retakan di bagian dinding. Warga pun kemudian berhamburan keluar sesaat sebelum rumah berlantai 3 ini ambruk dan menimpa 4 rumah warga lainnya. Banyak saudara masih ngobrol-ngobrol, bisa nyantai. Tahu-tahu ada retak, temboknya itu retak, Pak. Bukan turun retaknya, nyamping. Jangan nyamping itu saya survei ke atas ke bawah nggak ada apa-apa. Tahu-tahu sekitar 10 menit saya udah nggak apa-apa, keluar semua. Itu bahaya keluar. Tahu-tahu keluar sekitar 10 menit langsung ambruk. Itu ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pemilik rumah luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan. Warga terdampak musibah kini terpaksa mengungsi ke rumah tetangganya. Tiba-tiba bangunan ini retak. Info dari pemilik rumah, retak pinggir-pinggir sudut-sudut rumah yang dinamakan seluk. Setelah seluk itu retak, terdengar suara petahan. Setelah itu warga yang ada di dalam, terutama si bapak, melakukan evakuasi mandiri. Dugaan sementara selain faktor cuaca buruk, robohnya rumah berlantai 3 hingga menimpa 4 rumah lainnya lantaran konstruksi bangunan yang rapuh dan tidak kuat menahan beban. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya mengendarai truk ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi, seorang sopir di Lumajang, Jawa Timur akhirnya diamankan polisi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menunaikan ibadah salat subuh khususnya bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, polisi tetapkan 7 orang tersangka bentrokan yang menewaskan 1 orang di Depok, Jawa Barat yang diduga berawal dari masalah pribadi utang piutang. Sementara emak-emak di Bogor terlibat cekcok dengan 3 orang yang diduga penagih utang yang hendak merampas motor miliknya. Dari rekaman video amatir warga, emak-emak terlibat adu mulut dengan 3 orang pria yang diduga penagih utang di depan sebuah minimarket di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Peristiwa ini berawal saat 3 orang pria hendak merampas sebuah motor milik wanita tersebut yang sedang dikendarai anaknya. Mereka menuding ada tunggakan angsuran motor, padahal cicilan utang motornya sudah lunas sejak tahun 2011. Meski sudah dijelaskan baik-baik, penagih utang bersikukuh akan membawa motor tersebut. Setelah korban mengancam akan melaporkannya ke polisi, ketiga pria ini pun langsung meninggalkan lokasi. Mereka ngotot gitu, kalau mereka tadinya baik-baik dengan saya, ya saya pun baik-baik. Cuman mereka dengan menyebutkan nama saya lengkap gitu kan, seakan-akan mereka bahwa mempunyai data yang akurat tentang saya, sedangkan saya tidak merasa, ya akhirnya terjadilah besidang itu. Sementara polisi menetapkan 7 orang tersangka menyusul bentrokan 2 kelompok pemuda yang menewaskan 1 orang di sebuah perumahan mewah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan sejenisnya. Hasil pemeriksaan sementara, pemicu kejadian itu diduga masalah pribadi utang piutang. Terkait dengan korban 1 meninggal dunia yang terkait masalah pribadi antara L dan M, dari hasil
proses penyidikan ditetapkanlah beberapa tersangka, ada 7. Sebelumnya, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di kawasan perumahan mewah di Tapos, Depok, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka akibat hantaman senjata tajam. Asep Solihin dan Johan Teruna melaporkan dari Bogor, Jawa Barat, dan Jakarta. Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa terlapor yang melakukan perusakan mobil milik pengemudi ojek online di kawasan Kebayoran Baru. Setelah petugas melakukan gelar perkara, pelaku perusakan mobil kini dijadikan tersangka. Ini dia arogansi seorang pengendara mobil pribadi yang merusak mobil milik pengendara ojek daring di Jalan Senopati, Jakarta Selatan Minggu dini hari. Diduga ia tak terima ditegur korban karena sudah melawan arah. Buntut dari insiden itu, terlapor yaitu pemuda berusia 24 tahun berinisial GR sudah diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Turut disita pula barang bukti 1 unit senjata replika dan sebilah pedang besar serta mobil terlapor yang dipakai menabrak mobil korban. Usai meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan resmi menjadikan pengemudi mobil GR sebagai tersangka dan ditahan pada Senin malam. Atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah polisi mengantongi 2 alat bukti dan juga melakukan gelar perkara. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang penyerangan dan juga pasal tentang pengancaman dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Tim Liputan melaporkan. Mengangkut puluhan jerigen bensin, sebuah mobil minibus terbakar saat isi bensin di sebuah SPBU di Bandung, Jawa Barat. Beruntung pemilik mobil sempat tancap gas keluar area SPBU lalu meninggalkan mobil menyelamatkan diri. Melaporkan terjadi TK65 Jalan Ibrahim Aji yang terbakar. Api berkobar hebat dari sebuah mobil minibus yang terbakar di Jalan Ibrahim Aji, Bandung, Senin siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Namun petugas kesulitan memadamkan api karena mobil mengangkut 20 jerigen bensin jenis Pertalite. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut bermula saat mobil membeli bensin Pertalite di SPBU di kawasan tersebut. Namun tiba-tiba muncul percikan api. Pemilik mobil langsung melarikan mobil keluar area SPBU, lalu menjauhi mobil menyelamatkan diri. Menurut informasi ada korsleting di mobil tersebut. Jadi ada percikan, mungkin ada di dalamnya ada bensin, mungkin ada ledakan. Petugas harus terlebih dulu mengeluarkan satu persatu jerigen bensin dari dalam mobil agar api tak lagi membesar. Api bisa dipadamkan setelah sekitar 2 jam. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sebuah truk melaju ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi di Jalan Raya Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Petugas pun langsung mengamankan sang sopir beserta truk yang dikemudikannya. Allah Akbar, muatan berat loh. Kamera ponsel warga merekam detik-detik saat sebuah truk melaju ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi di Jalan Raya Tempeh, Lumajang. Video yang berdurasi kurang dari 1 menit ini pun tersebar luas di dunia maya. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang langsung melakukan penyisiran di sepanjang jalan hingga akhirnya berhasil mengamankan truk berikut sang sopir. Diketahui, sang sopir bernama Saiful, 34 tahun, warga dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Saiful langsung digelandang ke ruang penyidik unit laka lantas untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan sementara,
Saiful tak mampu menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM. Kepada petugas, Saiful juga mengaku sengaja mempercepat laju kendaraan untuk mengejar target muatan pasir. Pasalnya, wilayah tambang tempatnya bekerja sejak sepekan terakhir sering dilanda banjir lahar. Kan mau kirim pasir, susu mau bola. Kan takut banjir di sana, Pak. Kalau hujan. Selain memberikan sanksi tilang, polisi juga tak mengizinkan sang sopir untuk mengemudi lagi, sebab tindakannya bisa menjadi pemicu kecelakaan di jalan raya. Nah, ini menjadi analisis evaluasi kami supaya ke depan kami akan lakukan penertiban terhadap supir-supir dump truck penambang pasir karena resiko atau potensi fatalitasnya ini cukup tinggi sekali terhadap sumbangsi dari angka kecelakaan lalu lintas. Kini, truk yang digunakan untuk ugal-ugalan disita polisi, sementara sang sopir diperiksa sembari menunggu pihak pemilik kendaraan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, Polda Papua membantah pernyataan KKB terkait sebuah foto yang diklaim sebagai pilot Susi Air. Pria yang ada di foto tersebut adalah seorang WNA dan telah beredar tahun 2022 silam. Foto tersebut diunggah kembali di media sosial dan diklaim sebagai pilot Susi Air Philip Martens yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Berikut pernyataan Kabid Humas Polda Papua. Gambar atau video tersebut diketahui telah beredar dari tahun 2022 yang diunggah oleh akun Instagram @media_papua_of_Melanesian dengan caption Welcome to Papua. Jadi dapat kami pastikan bahwa pria yang terlihat tersebut bukanlah pilot pesawat Susi Air, Kapten Philip Martens, yang keberadaannya hingga kini masih dalam pencarian aparat gabungan. Sementara itu, aparat gabungan yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens terus melakukan evakuasi warga Paro yang ditemukan berjalan kaki menuju Kenyam karena takut akan teror KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sekitar 80 orang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak mendapat perawatan di puskesmas. Selain itu, aparat yang dibantu pemerintah Duga juga membangun posko penampungan bagi warga distrik Paro di Kenyam. Selama operasi pencarian pilot Susi Air yang hilang, aparat gabungan tetap fokus pada evakuasi warga Paro. Pemirsa, isak tangis mengiringi proses pemakaman para korban gempa Turki yang dilakukan secara massal. Sementara itu puluhan orang ditangkap aparat keamanan Turki karena melakukan penjarahan ke toko-toko di wilayah yang terdampak gempa. Korban tewas akibat bencana gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah terus bertambah. Kini telah mencapai lebih dari 35.000 orang. Tim penyelamat juga masih terus bekerja mencari sejumlah korban dari reruntuhan bangunan. Sementara itu sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk menggali liang kubur bagi para korban gempa. Mereka yang meninggal sebagian dimakamkan di sebuah kuburan massal di Malatya, Turki. Terlihat mobil ambulans setiap saat juga terus berdatangan membawa jenazah korban gempa untuk dimakamkan. Di tengah duka yang melanda, suasana di Turki justru berubah menjadi mencekam. Hal ini tak lepas dari sejumlah oknum yang mulai menjarah toko-toko di wilayah terdampak gempa yang ditinggal para pemiliknya. Buntut dari insiden ini, pihak berwenang Turki telah menangkap 48 orang yang terlibat aksi penjarahan. Para pelaku kini telah ditahan di 8 provinsi berbeda. Pemerintah terus kirimkan bantuan logistik untuk korban gempa Turki dan Suriah. Selain itu, bantuan kemanusiaan berupa emergency medical team, lebih dari 100 personel tim gabungan SAR, TNI, dan Polri, serta tim kesehatan. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan tenaga medis dan logistik untuk para korban gempa Turki dan Suriah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto melepas langsung emergency medical team di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin pagi. Dari 119 anggota IMT yang diberangkatkan,
104 diantaranya merupakan tim kesehatan dan anggota TNI Polri yang akan bertugas di wilayah Turki. Selain tim kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga mengirimkan bantuan logistik, utamanya alat kesehatan dan tenda lapangan dengan 4 pesawat. Bagaimana arahan Bapak Presiden bahwa kita Indonesia akan serta memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sekarang menghadapi bencana di 2 negara, yaitu di Turki dan Suriah. Kemarin sudah dilepas tim pendahulu oleh Bapak Menko PMK, tim Basarnas, Medium SAR, jumlah 47 orang, tambah tim. Dalam acara rapat pimpinan di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad menyatakan tim TNI Angkatan Laut telah diberangkatkan ke Turki. Keberangkatan tersebut bertujuan untuk melakukan survei serta pendataan kebutuhan yang diperlukan bagi korban gempa bumi. 2 pesawat TNI AU diketahui telah mendarat di Bandara Adana, Turki dengan membawa 5 ton bantuan logistik. Sementara itu, rombongan emergency medical team atau tim medis darurat pemerintah Indonesia telah tiba di Bandara Adana, Turki pada Senin malam waktu setempat. Rencananya, tim akan menuju ke wilayah Hatay, salah satu wilayah terdampak gempa. Tim medis darurat akan bergabung dengan kelompok relawan gelombang pertama yang difokuskan membantu penanganan pasca gempa di Provinsi Hatay. Seorang pria tewas usai terlibat bentrokan antar 2 kelompok pemuda di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, seorang pria tewas usai terlibat bentrokan antar 2 kelompok pemuda di kawasan Ciracas, Jakarta. Korban tewas di Rumah Keramat Jati rambutan senjata tajam di bagian perut sebelah kiri. Video ponsel warga merekam detik-detik bentrokan antar 2 kelompok pemuda di Jalan Suci Ciracas, Jakarta Timur. Bentrokan bermula ketika kedua kelompok pemuda saling ejek di media sosial. Kedua kelompok nampak saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, seorang pemuda tewas dalam bentrokan. Menurut warga, korban yang sempat terdesak diserang kelompok musuh memilih tetap maju hingga akhirnya mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian perut. Rekan korban sempat membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan medis. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Atas kejadian ini, pihak unit kepolisian dari Polsek Ciracas sudah mengamankan seorang pelaku yang membacok korban hingga tewas. Menurut Wakapolres Jakarta Timur, pelaku diamankan di rumah orang tuanya di kawasan Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Alhamdulillah pelaku kita tangkap dan barang bukti sudah kita temukan karena waktu itu barang bukti dibuang sama tersangka. Untuk tersangka kita lakukan penahanan karena yang bersangkutan sudah cukup umur. Jadi bukan bukan pelajar lagi. Kini, pelaku berikut barang bukti sebelah celurit yang digunakan melukai korban sudah diamankan di Mapolsek Ciracas untuk proses penyidikan lebih lanjut. Muhammad Subandri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang pemuda diamankan polisi saat tengah bermain organ tunggal pada hajatan warga di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung pada Senin siang. Pria yang diketahui sebagai pentolan sebuah kelompok pemuda ini ditangkap karena menganiaya warga dengan senjata tajam hingga jarinya putus. Kemeriahan suasana hajatan warga di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung seketika berubah menjadi tegang bagi RB. Pemain organ tunggal ini tak menyangka dirinya akan ditangkap Polresta Bandar Lampung di tengah acara hajatan yang sedang berlangsung.
RB jadi buronan polisi setelah menganiaya seorang pemuda hingga jarinya putus pada Desember 2022. Pemeriksaan polisi mengungkap kelompok pemuda yang dipimpin RB beberapa kali membuat onar di Jalan Raya Bandar Lampung. Mereka kerap bentrok dengan kelompok lain dan menyerang pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Untuk beberapa lagi yang terduga sebagai pelaku dan sudah di DPO-kan, kami terus mengejar dan monitoring kemana rekan-rekan pelaku, rekan-rekan tersangka yang saat ini kita akan lakukan inventarisir, analisis dan pengejaran terhadap teman-teman pelaku. Dua anggota kelompok pemuda yang dipimpin RB telah ditangkap lebih awal. Dari penangkapan mereka, polisi menyita berbagai senjata tajam dan sepeda motor. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Seorang pemuda residivis kambuhan kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan mengedarkan sabu-sabu di sebuah SPBU di kawasan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Tulang Bawang, Lampung, tersangka pengedar sabu-sabu berhasil kabur saat polisi menggerebek rumahnya. Rumah tersangka bandar sabu-sabu di kawasan Menggala, Tulang Bawang, Lampung menjadi sasaran penggerebekan polisi pada Senin siang. Sayangnya tersangka berhasil kabur. Polisi hanya mendapati sejumlah barang bukti diantaranya 5 paket sabu-sabu. Penggerebekan ini pun menyedot perhatian warga sekitar. Karena gagal ditangkap, polisi mendesak ibu tersangka untuk menyerahkan putranya ke polisi. Sementara di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, polisi meringkus seorang pemuda yang kedapatan akan mengedarkan sabu-sabu di sebuah SPBU. Tersangka ditangkap usai mengisi BBM di SPBU dan bersiap hendak menuju Gili Trawangan untuk menjual narkotika tersebut kepada wisatawan. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu siap edar. Tersangka merupakan residivis kambuhan narkotika yang baru 8 bulan keluar penjara setelah menjalani hukuman 7,5 tahun. Seorang pria di Cirebon, Jawa Barat diamuk massa setelah tertangkap tangan mengambil tas berisi telepon genggam dari motor korbannya. Beruntung polisi segera mengamankan pelaku dari amukan warga. Suasana di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon ramai saat seorang pria ditangkap warga. Pria yang sempat dipukuli massa ini langsung diamankan polisi. Kejadian bermula saat tersangka tertangkap tangan mengambil tas berisi telepon genggam di motor korban. Pada saat kejadian, ibu-ibu ini menaruh dompet yang berisi HP di dashboard motor. Nah, kemudian pelaku ini melewati di situ. Akhirnya dompet itu diambil, kemudian ibu-ibu teriak maling-maling, dia lari, kemudian pas ketemu anak-anak pelajar yang sedang lewat di situ, ya, kemudian ditarik, alhamdulillah bisa diamankan. Pelaku yang merupakan penjual mie ayam ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Seorang penjamret babak belur dihakimi massa usai menjamret ponsel di Kemayoran, Jakarta. Sementara itu, 2 pengendara motor berboncengan terjatuh akibat motornya ditendang penjamret di Bandar Lampung, Lampung. 2 wanita yang berboncengan mengendarai motor ditendang penjamret hingga terjatuh di Jalan Laksamana Malahayati, Telepetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung, Minggu malam. Peristiwa berawal saat korban mengambil uang di ATM tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga 2 pelaku sudah mengintai korban. Dalam perjalanan pulang, pelaku menarik tas berisi uang dan 2 ponsel milik korban.
serta menendang motor hingga terjatuh. Posisinya ya biasanya lagi jalan kok, Kak. Sendirian ya? Kamu sendirian? Berdua? Mbak jalan berdua sama kawan? Iya. Bawa motor apa gimana, Mbak? Bawa motor. Kejadiannya sekitar jam berapa? Sekitar 9:10. Penjamretan telah dilaporkan ke polisi sektor Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Korban juga menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Sementara itu, dua penjamret babak belur usai menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi keduanya saat menjamret satu unit ponsel di kawasan Sumber Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku sempat melarikan diri usai menjamret sebuah ponsel, namun berhasil digagalkan warga. Ironisnya, salah seorang pelaku adalah pria lanjut usia. Tapi sempat digebukin berarti di situ? Buat yang gemuk, tapi yang tua enggak, pendekatkan. Oke. Itu ketangkapnya di sana, di jembatan itu, Bang? Jembatan di Marat. Oh, di jembatan Dempet ya itu ya? Marat. Pas dia mau, pas dia mau mabur, motornya langsung jatuh. Tangkap, ke depan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diamankan ke Polsek Kemayoran. Tim Liputan melaporkan. Pencurian sepeda motor kian meresahkan warga ibu kota Jakarta. Di kawasan Ciracas dan Cipayung, Jakarta Timur, komplotan pencuri menggasak 2 unit sepeda motor milik korbannya. Dari rekaman kamera pengawas, tampak komplotan pencuri tengah melancarkan kejahatannya. Minggu dini hari, kawanan ini menyasar permukiman warga di Jalan Haji Baping, Ciracas, Jakarta Timur. Komplotan pencuri terdiri dari 2 pria berboncengan motor langsung memastikan situasi sepi dan berbagi tugas. Hanya butuh waktu beberapa menit, mereka berhasil menggasak motor korbannya. Pencurian motor juga terjadi di Jalan Anur, Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siangnya. Komplotan maling berjumlah 3 orang berhasil menggondol sepeda motor Matic milik korban. Kawanan pencuri nekat melancarkan kejahatannya pada siang bolong dan di tengah keramaian warga. Pemirsa, kasus terpotongnya jari bayi berusia 7 bulan oleh seorang oknum perawat di Palembang, Sumatera Selatan berakhir damai. Polisi menerapkan restoratif justice terhadap sang perawat yang sempat berstatus tersangka dan ditahan di rutan Polrestabes Palembang. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya menghentikan kasus terpotongnya jari bayi berusia 7 bulan oleh perawat secara restoratif justice. Kebijakan ini diberikan kepada tersangka setelah kedua belah pihak sepakat berdamai. Selain dihadiri tersangka dan orang tua pasien, kegiatan ini juga disaksikan kedua kuasa hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dinas sosial, pimpinan rumah sakit, dan Irwasda Polda Sumatera Selatan selaku pengawas internal Polri. Alhamdulillah dari kedua belah pihak, dari pihak korban dan juga dari pihak tersangka, kemudian didampingi oleh kedua kuasa hukum serta juga dari pihak rumah sakit dan Muhammadiyah, dan juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga ada dari dinas sosial. Hingga saat ini pihak rumah sakit bertanggung jawab penuh atas kesehatan bayi mereka. Ucapan terima kasih atas semuanya, para wartawan, terima kasih, dan pihak polisi, terima kasih juga, dan pihak rumah sakit atas tanggung jawabnya. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Perawat juga menyampaikan permintaan maafnya. Saya mengucapkan beribu-ribu minta maaf kepada Bapak Suparman dan adik bayi dan beserta istrinya serta keluarganya. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk rumah sakit, seluruh rumah sakit, polisi, pengacara dan semuanya. Kasus ini berawal dari laporan orang tua pasien ke polisi karena jari kelingking anaknya terpotong dengan gunting saat hendak diganti selang infus pada 3 Februari 2023 lalu. Pemerintah Kota Palembang telah meminta seluruh pelayanan rumah sakit segera dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah pohon di Majalengka, Jawa Barat tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, seorang remaja tewas usai terlibat bentrokan antar dua kelompok remaja di Desa Dalus 10, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Dalam rekaman video amatir, nampak sekelompok remaja menyeret temannya yang tewas di lokasi kejadian usai terlibat bentrok dengan kelompok lain di Dusun 2 Desa Dalu, Kabupaten Deli Serdang. Korban diketahui bernama Arifin, 27 tahun, warga desa Dalu 10. Menurut warga, bentrokan berawal dari adu mulut antar dua kelompok remaja tersebut. Kedua kelompok yang tersulut emosi langsung saling serang menggunakan senjata tajam. Keluarga korban pun telah membuat laporan ke polisi. Petugas belum mengetahui penyebab pasti terjadinya bentrokan. Berkat adanya laporan dari warga, petugas kepolisian langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Dan sekarang kami sedang pendalaman perkara untuk dimintai keterangan para saksi yang melihat kejadian di TKP. Untuk pelaku, Pak? Untuk pelaku sekarang masih dalam proses lidik. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka di gang bersama Dusun 2, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Di mata keluarga, korban dinilai sangat baik. Adik korban mendapat kabar kematian kakaknya dari tetangga. Untuk hasil otopsi, adanya perkenaan benda tajam di dada sebelah kiri yang mengakibatkan korban mengalami pendarahan dan meninggal dunia. Saat ini untuk jenazah sudah di rumah duka, mungkin akan menunggu proses dikebumikan. Pihak keluarga berharap pelaku pembunuhan segera tertangkap, sehingga pihak kepolisian juga bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua orang pelajar SMP di Bogor, Jawa Barat terjebak di tengah Sungai Ciliwung yang meluap dan berarus deras. Tim SAR gabungan pun berjibaku menolong kedua korban hingga mereka selamat. Dua bocah pelajar SMP ini terjebak aliran Sungai Ciliwung yang tiba-tiba besar dan berarus deras di Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Keduanya tampak berada di atas batu dan mereka hanya bisa menunggu pertolongan datang. Tim SAR gabungan yang tiba di tempat kejadian langsung menolongnya hingga kedua korban selamat. Alhamdulillah telah terselamatkan dari tim damkar yang mengevakuasi korban yang tidak bisa menyeberangi sungai dalam keadaan banjir. Peristiwanya berawal saat kedua bocah bermain bersama dua rekannya yang lain di aliran Sungai Ciliwung. Arus air mendadak besar dan deras. Rekan korban berhasil naik ke darat lebih awal, sementara kedua bocah ini berupaya menyelamatkan diri ke sebuah batu yang berada di tengah aliran sungai, lantaran takut menyeberang dan terbawa arus. Untuk evakuasinya menggunakan alat, Pak. Pertama kita menggunakan pelampung, life jacket ya. Yang kedua pakai termantel. Kemudian ada kendala nggak waktu evakuasi di saat kondisi kayak gitu? Kendalanya mungkin aliran airnya itu deras, Pak. Dengan kejadian ini, masyarakat terutama anak-anak harus lebih berhati-hati saat berada dekat aliran sungai. Sebab cuaca buruk diantaranya guyuran hujan di hulu sungai akan berdampak besarnya arus sungai secara mendadak dan membahayakan keselamatan jiwa. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Akibat hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon besar di Manado, Sulawesi Utara tumbang hingga memutus akses jalan. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, pohon tumbang menimpa pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Inilah detik-detik sebuah pohon yang berada di pinggir Jalan Raya Rajagaluh, Majalengka, Jawa Barat, tumbang dan menimpa pengendara ojek online bersama penumpangnya yang sedang melintas pada Senin petang. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Korban yang melaju dari arah Pasar Rajagaluh tak sempat menghindari ranting pohon yang tumbang. Beruntung keduanya hanya mengalami luka ringan di bagian punggung dan bisa kembali melanjutkan perjalanan. Ini ya bahu kanan. Ya bahu kanan. Mungkin kena goresan ranting. Tadi ya. Ya alhamdulillah keajaibannya walau misalkan videonya sangat ekstrim ya alhamdulillah sayangnya nggak apa-apa gitu.
Sementara di Manado, Sulawesi Utara, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutupi separuh jalan raya Lumimut pada Senin malam. Pohon besar ini tumbang akibat longsor yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang selama beberapa jam. Dinas Lingkungan Hidup dibantu warga setempat bahu-membahu membersihkan puing-puing pohon yang menghalangi jalan. Jalur ini pun ditutup sementara sambil menunggu alat berat datang. Kan dia longsor. Longsor tadi? Iya, longsor baru dia itu pohon mangga yang bulu. Pohon bambu. Besar bulu, iya besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat pohon tumbang membuat listrik di sekitar lokasi kejadian padam. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, jalan penghubung Indonesia Timur Leste di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur ambles. Selain itu, akibat jembatan di Jalan Pantura di Kabupaten Ende putus, ratusan penumpang terpaksa turun dari kendaraan dan berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan mereka. Akibat diterjang banjir Kali Tau, sebuah jembatan di Desa Tau, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terputus pada Sabtu lalu. Akibatnya, ratusan penumpang dari Maumere, Kabupaten Sika menuju Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Bajawa terpaksa turun dari kendaraan dan berjalan kaki ke seberang. Putusnya jembatan membuat aktivitas warga lumpuh total. Warga pun berharap pemerintah kabupaten segera memperbaiki jembatan yang rusak agar aktivitas warga kembali normal. Jalan Pantura ini menghubungkan 5 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Mau ke kampus. Kampung mana ya? Dondo. Kampung Dondo. Berarti dengan jalan putus ini aktivitas warga terhenti semua, nggak toh? Iya. Sementara itu akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, jalan penghubung Indonesia Timur Leste di Desa Faenake, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur ambles sepanjang 10 meter. Akibatnya para pengendara yang melintasi jalan tersebut harus berhati-hati dan saling bergantian karena setengah badan jalan sudah tidak ada lagi. Kita lewat ini kalau ketika ketemu mobil dari arah pakai bagian jalur 8, kita dari sana pas ketemu di sini benar-benar terganggu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Pasalnya jalan jadi sempit dan mengganggu aktivitas masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 2 rumah warga di Pekon Kedaung, Pringsewu, Lampung rusak tertimpa material tanah longsor setelah hujan deras melanda wilayah ini sejak Minggu malam. Sementara di Magetan, Jawa Timur, selain merusak jalan, material longsor yang terjadi akibat hujan deras menyebabkan 2 rumah warga tertimbun. Seperti inilah kondisi rumah warga di Kelurahan Alas Tua, Kabupaten Magetan yang rata dengan tanah usai tertimbun material longsor Senin siang. Beruntung, 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat terdengar suara gemuruh dari belakang rumah pada Senin dini hari. Kondisi serupa juga terjadi di rumah warga Desa Geni Langit, Kabupaten Magetan. Teras rumah ini rusak tertimbun material longsoran talut yang ada di depannya. Selain merusak rumah, longsor juga menyebabkan sebagian badan jalan di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol amblas ke jurang. Sedikitnya ada 12 titik longsor yang tersebar di 4 desa. Terus ada satu jembatan desa yang kecil ukuran 4x10 kalau nggak salah, itu konstruksi lama tahun 69, jadi sama sekali nggak ada besinya di dalamnya itu karena bangunan sudah lama, kegerus air, kemudian kalau bahasa Jawanya gerong di Warga dibantu petugas dari TNI Polri, BPBD setempat bergotong royong membersihkan material longsor. Sementara 2 kepala keluarga yang rumahnya rusak tertimbun longsor sementara mengungsi ke tetangga. Sementara di Kabupaten Pringsewu, Lampung, petugas BPBD TNI Polri bersama warga melakukan pembersihan puing material longsor yang menimpa rumah warga di Dusun Metun, Pekon Kedaung. Akibatnya, 2 rumah warga rusak parah. Tebing longsor terjadi setelah wilayah ini dilanda hujan deras pada hari Minggu kemarin. Lantaran kondisi rumahnya yang membahayakan, kini korban mengungsi ke rumah orang tuanya. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk perbaikan rumah mereka. Tim Liputan melaporkan.
Diduga karena jajan sembarangan, puluhan siswa di salah satu sekolah dasar negeri di Kudus, Jawa Tengah mengalami keracunan. 10 orang diantaranya bahkan harus dibawa ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan setempat. Puluhan siswa di salah satu sekolah dasar negeri di Kudus, Jawa Tengah diduga keracunan makanan pada Senin siang. 16 anak berhasil ditangani di UKS, sedangkan 10 anak lainnya harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena kondisinya yang cukup parah. Dari hasil pemeriksaan, anak-anak mengaku telah membeli jajanan di pedagang keliling di sekitar sekolah sebelum mengikuti upacara. Penjual jajanan tersebut kini diamankan polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Dinas Kesehatan juga telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasilnya sampel dibawa oleh Dinas Kesehatan untuk dicek. Kita juga ada sampel dibawa Inafis Polres untuk dicek sampelnya. Kemudian dari pemilik yang penjual dicari oleh anggota, kemudian dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Kondisi kesehatan anak-anak yang semakin membaik akhirnya diperbolehkan pulang dari puskesmas. Pihak sekolah juga diminta lebih ketat mengawasi para siswa agar tidak ada yang jajan sembarangan. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Persebaya Surabaya menjaga asa untuk bersaing di papan atas klasmen usai menumbangkan PSS Sleman 4-2. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya Yosua Huta Barat. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Ferdi Sambo dipidana hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa. Suara riuh terdengar di ruang sidang begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Majelis Hakim menilai mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo secara sah dan meyakinkan bersalah. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Ferdi Sambo dipidana hukuman seumur hidup. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Usai sidang, Ferdi Sambo keluar dari ruang sidang dengan raut wajah datar. Ia hanya membisu saat dimintai keterangan dan meninggalkan pengadilan dengan kawalan aparat. Vonis mati terhadap Sambo disambut Ibunda Yosua dengan terus terisak, namun bibirnya tak henti mengucap syukur. Kami berserah kepada Tuhan, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan nyatakan mujizatnya. Pihak keluarga Yosua mengaku puas dengan putusan majelis hakim. Saat ini kami keluarga mengatakan puas sesuai dengan harapan dan dengan doa kami pancarkan bahkan di persidangan juga saya berhenti berdoa dari tadi dengan pelukan anak saya datang dia memeluk mamanya mulai tadi malam sampai saat ini. Sementara itu, keluarga Ferdi Sambo tampak terpukul seusai mendengar vonis hakim. Pihak keluarga mengaku tengah mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Pengacara kakak ini kan pasti masih memikirkan hal-hal selanjutnya ya. Nah, intinya kita sebagai keluarga pasti menerima. Itulah yang terbaik menurut hakim, tapi menurut kita juga pasti ada upaya-upaya selanjutnya. Selain Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang mendapat vonis hakim, terdakwa lain yang akan menghadapi vonis hakim adalah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf
hari Selasa, disusul Richard Eliezer hari Rabu. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sementara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim. Hakim menilai perbuatan Putri telah mencoreng organisasi Bayangkari dan tak ada hal yang meringankannya. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan. Iya, vonis 20 tahun penjara menjadi putusan hukum untuk Putri Chandrawati dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Putri Chandrawati dipidana 8 tahun penjara. Putri dinilai bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, hakim juga menyatakan Putri sudah mencoreng organisasi Bayangkari atas perbuatannya. Istri Ferdi Sambo itu juga dinilai berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Ditegaskan pula, tak ada yang meringankan hukuman Putri. Bahkan, Hakim Ketua Iman Wahyu Santoso sempat menilai tidak ada motif pelecehan seksual, melainkan Putri Chandrawati sakit hati mendalam terhadap perbuatan Yosua. Tim Liputan melaporkan. Sebuah bengkel reparasi televisi di Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Peristiwa serupa juga terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 4 rumah yang berada di bantaran sungai terbakar. Kepulan asap hitam membumbung tinggi akibat kobaran api yang menghanguskan 4 rumah di Jalan Kelayan, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Warga sekitar dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api. 40 menit kemudian kebakaran itu berhasil dipadamkan. Peristiwa tersebut diduga karena salah seorang pemilik rumah lupa memadamkan api yang sebelumnya digunakan untuk memasak sebelum pergi meninggalkan rumah. Di Kramat Jati, Jakarta Timur, bengkel reparasi televisi berlantai 2 ludes terbakar. Meski pekerja bengkel berusaha memadamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga kesulitan memadamkan api karena banyaknya warga di lokasi kejadian. Agar bisa menembus titik api, petugas harus menjebol jendela dan tembok bengkel. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Pengemudi ojek online tewas terlindas truk trailer di Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban oleng saat ada kendaraan di depannya yang akan berbelok. Pengemudi ojek online ini meninggal dunia usai terlindas truk trailer di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Senin siang. Korban tewas akibat terluka parah di bagian kepala. Kejadian bermula saat korbannya mengendarai motornya, kaget saat mobil di depannya akan berbelok. Korban yang terjatuh seketika terlindas truk yang melaju di belakangnya. Dia kagok sama mobil merah. Iya. Jadi mobil merah nggak tahu mau belok atau enggak, dia gitu. Jadi yang Gojek tuh kaget gitu kan. Jadi nabrak yang pinggiran mobil pinggirnya. Pas nabrak dia jatuh ke ini. Jadi di jalur si abang mobil ini gitu. Oh, itu ke keadaan cepat atau gimana, Pak? Enggak sih. Oh, ya, di pelan. Pengemudi mobil dan truk trailer sudah diperiksa kepolisian untuk dimintai keterangan. Kasus kecelakaan dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Puluhan siswa dan guru sebuah SMP menjadi korban kecelakaan bus terguling di Kebumen, Jawa Tengah pada Senin petang tiba di Garut, Jawa Barat. Kedatangan mereka disambut isak tangis keluarga. Orang tua korban siswa SMP korban kecelakaan bus di Kebumen tak kuasa menahan haru saat bus yang membawa korban sampai di Garut, Jawa Barat. Bus kedua yang membawa sedikitnya 48 siswa ini merupakan para korban kecelakaan yang sebagian besar mengalami luka. Tangis orang tua korban pun pecah.
Seluruh korban terlihat syok dan trauma. Bahkan di antara mereka ada yang harus ditandu karena sakit dan luka di beberapa bagian tubuh. Setibanya di sekolah, para korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan yang dilakukan puskesmas setempat. Sementara yang mengalami luka cukup parah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Tenang sekarang Pak, perasaannya sudah tenang. Sudah tenang. Kenapa ya? Dia alami luka-luka nggak Pak? Mengalami Pak. Sakit apa katanya Pak? Di sini ada luka lebam. Ada luka lebam? Iya. Oke, tapi selamat Pak ya. Selamat ya Pak, alhamdulillah ya. Terima kasih. Korban yang menjalani perawatan medis dijamin biaya pengobatannya. Ya. Jadi sekarang tim medis bekerja sama dengan sekolah merujuk ya untuk melakukan pengobatan selanjutnya. Pembiayaan? Nah ini kan kita dari pemerintah ya, pemerintah. Jadi ini dari pemerintah, dari Pemda. Ditanggung pemerintah Pak. Para siswa yang mengikuti studi tour ini pun dipersilakan istirahat di rumah dan tidak masuk sekolah sampai pulih seperti sedia kala. Sebelumnya, sebuah bus yang membawa rombongan siswa studi tour menuju Garut terguling setelah gagal mendahului kendaraan di depannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari lanjutan pekan ke-24 BRI Liga 1, Persebaya Surabaya menjaga asa untuk bersaing di papan atas klasemen usai menumbangkan PSS Sleman 4-2. Persebaya Surabaya menjalani laga sengit kalah menjamu PSS Sleman pada pekan ke-24 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin sore. Hujan deras yang mengguyur di babak pertama membuat permainan kedua tim sulit berkembang. Namun akhirnya tuan rumah berhasil membuka keunggulan jelang waktu normal berakhir. Ze Valente mampu memaksimalkan umpan Soya Mamoto dan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Baju hijau unggul semakin jauh di babak kedua. Gol dari Michael Rumere menit 56 dan Ze Valente 2 menit berselang menjadikan Persebaya unggul 3-0. Laskar Sembada tak tinggal diam dan mencetak 2 gol balasan yang dihasilkan Haris Tuharea menit ke-66 dan Yeven Bukasvili di menit 80. Asa PSS menyamakan skor harus sirna setelah Persebaya memastikan kemenangan menjadi 4-2 lewat gol Januar Eka. Kemenangan ini membuat Persebaya naik ke posisi 6 klasemen. Dengan tabungan 2 laga tersisa, Bajul Ijo berpotensi merangsek ke posisi 4 besar jika mampu meraih hasil maksimal. Persaingan di papan atas BRI Liga 1 pun semakin sengit. 3 tim kuat tradisional, Persija, PSM, dan Persib bertarung di perburuan gelar juara dengan selisih poin tipis. Sementara Persib Bandung dan PSM Makassar akan berusaha saling mengalahkan demi bisa merebut posisi di puncak klasmen. Persib yang kini berada di peringkat ketiga klasmen sementara kini hanya terpaut 1 angka saja dari PSM yang berada di atasnya. Dua tim papan atas yang tengah berburu puncak klasmen akan saling bentrok di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore. Antara Persib Bandung menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-24 BRI Liga 1. Pangeran Biru kini berada di peringkat 3 klasmen sementara dengan 46 poin. Hanya terpaut 1 angka saja dari PSM dan Persija yang berada 2 tingkat di atasnya. Namun jelang laga sore nanti Persib akan kehilangan salah satu pilar andalannya. Pemain asal Jepang Daisuke Sato tidak akan tampil karena harus menjalani skorsing akumulasi kartu. Meski begitu, 2 mesin gol Persib asal Brazil, David da Silva dan Ciro Alves, siap diturunkan untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara di kubu seberang, pemain sayap andalan timnas Yakob Sayuri yang sempat absen membela PSM karena akumulasi kartu, ini akan kembali tampil. Hadirnya Sayuri tentu akan menambah daya serang Juku Eja dari sisi lapangan. Menghadapi Persib, PSM bisa dibilang lebih percaya diri. Pasalnya dalam duel terakhir kedua tim, PSM berhasil menggilas Persib dengan skor telak 5-1. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, rapat kerja evaluasi Kementerian BUMN dengan Komisi 6 DPR RI, kinerja BUMN di tahun 2022 meningkat pesat, menyusul rasio utang BUMN terhadap investasi menurun. Bahkan Menteri BUMN dalam rapat kerja bersama DPR memastikan laba konsolidasi BUMN diproyeksikan mencapai 303,7 triliun rupiah di tahun 2022, naik 179 triliun rupiah dari tahun sebelumnya.
Kementerian BUMN pada hari Senin hadiri rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Dalam agenda evaluasi kinerja BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan transformasi kinerja BUMN yang terus meningkat. Bahkan laba konsolidasi BUMN diproyeksikan mencapai 303,7 triliun rupiah di tahun 2022. Laba mengalami kenaikan 179 triliun rupiah dari laba bersih konsolidasi tahun 2021. Kinerja BUMN di bidang aset juga mengalami peningkatan dari 8.978 triliun rupiah pada 2021 menjadi 9.867 triliun rupiah. Sementara modal BUMN juga melesat lebih dari 3.000 triliun rupiah, jauh lebih besar dibandingkan utang sebesar 1.640 triliun rupiah. Keuntungan BUMN itu 303,7. Nah, tetapi di situ ada juga Garuda yang 55,7 non cash. Artinya kalau dibandingkan apple to apple cash antara dulu 124,7 yang sekarang kurang lebih kan 248. Jadi ada peningkatan yang luar biasa. Tetapi kembali ini yang tadi saya tekankan, transformasi konsolidasi BUMN sudah 70%. Laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.